Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami luar biasa bahagia, luar biasa senang, bersyukur sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena salah seorang dari keluarga besar kami, keponakan kami, putra dari Kakanda Haji Busyairi dan Kakanda Hajjah Marhamah, yaitu anak da Al-Ustaz Haji Mashkur Hulaifi LC, yang telah lama merantau menuntut ilmu ke negeri Yaman, sekitar 8 tahun tidak pernah pulang ke kampung halaman, menuntut ilmu di para ulama-ulama di Yaman. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini Ananda telah kembali ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga, kerabat, dan handai tolan. Maka mudah-mudahan beliau ini termasuk dalam apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah ada satu kelompok, satu entitas, satu golongan, kata Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah umat Islam yang pergi menuntut ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka memperdalam ilmu agama. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk ada yang menjadi munzir, menjadi pengingat, menebarkan dakwah Islam setelah mereka kembali ke kampung halamannya. La'allahum yahzarun, agar kiranya mereka waspada, senantiasa mempersiapkan diri. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Kanda Haji Busyairi bersama Kanda Hajjah Marhamah, yang mana sangat paham dengan ayat ini, dengan mengirim salah satu putranya untuk belajar ke Timur Tengah, memperdalam ilmu agama, untuk meneruskan tradisi para ulama, belajar kepada para ulama-ulama, para masyayikh. Dan tentu harapan kita akan menjadi para dai, para penebar dan penegak kebenaran agama Islam, khususnya di bumi
Lombok ini. Hari ini bertambah satu lagi, ulama-ulama muda, tuan guru muda yang akan hadir dan telah hadir di tengah-tengah masyarakat Lombok dalam rangka bersinergi dengan para tuan guru yang sudah lama menyebarkan ilmunya di bumi Lombok ini. Bersinergi, berkolaborasi dalam rangka menebar benih-benih kebaikan di tengah-tengah umat. Dan sekali lagi, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kami keponakan kami, satu di antara anggota keluarga kami yang berguru menuntut ilmu ke negeri para nabi, negeri Yaman, negeri yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga pernah menuntut ilmu di sana. Para kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumi ibnina al-aziz al-ustaz Haji Mashkur Hulaifi bin Al-Haj Bushairi fi ardi Lombok, fi ardil watan, ba'da an safara wa taraka biladahu limuddati 80 sinin. Walhamdulillah raja'a ilaina bisalamin wa amanin. Fanarju minallahi subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu minal ulama al-amilin al-mukhlasin an-nafi'in li al-ibad wal bilad fi mustaqbali hayatihi wa mustaqbali hayatina jami'an, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sedikit cerita dari Ananda Al-Ustaz Haji Mashkur Hulaifi LC yang baru saja kembali ke tanah air, ke Lombok, setelah sekitar 8 tahun pergi menuntut ilmu ke negeri Yaman. Ila ibnina wa ibni ukhtina, kepada keponakan kami Ustaz Mashkur Hulaifi, fa ilaihi fal yatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nashkur bigudum Abuya Al-Ustaz Tuan Guru Al-Haj Muhammad Taisir في هذه الأوقات المباركة. وطبعا مثل هذه الأوقات هي لها فضل عظيم عند Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan para salafun salih, dan dikatakan juga daripada athar para salafun salih, min asbab futuhal akbar wa min asbab arzaqal akbar wa min asbab tayassar fi kulli umur, yaitu dengan cara kita menjaga 4 waktu, yang dimana 4 waktu ini Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu rahmatnya.
Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubatnya. Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu maafnya. Yang pertama, para masyayikh kami yang berada di Yaman, khususan Sayyidul Walid Al-Habib Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur rahimahullah rahmatal abrar, rijal fi hadhihi zaman wa syuyukh fi hadhihi zaman, wa huwa min ahadil masyayikh yang membuka pintu lebar bagi kami untuk mengetahui bagaimana keadaan akhir zaman pada sekarang ini. Makanya daripada salah satu karya beliau yaitu Ilm bi Alamatis Sa'ah. Jadi beliau mengenalkan ilmu akan tanda-tandanya akhir zaman yang sekarang banyak dirasakan oleh kita semua. Itu diambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai tentang kapan datangnya hari kiamat, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian ya udah, kalau emang begitu, beritahu aku apa tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah dari situ, khususan kepada kami yang berada di bawah naungan Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, untuk mengikuti manhajnya, untuk mengikuti bagaimana cara pembelajarannya, yaitu dengan meyakini bahwasanya, mohon maaf, Arkanuddin Al-Arba'ah. Setelah daripada Arkanul Ihsan, itu ada arkan yang keempat yang dulunya ada tapi matruk, ditinggalkan. Karena jika seandainya ini rukun dari dulu dibahas sampai sekarang, maka tidak akan ada jayanya ini Islam. Karena semua para petinggi-petinggi Islam, para pejuang-pejuang Islam, para penuntut-penuntut ilmu yang menyebar luaskan Islam itu akan dipenggal semuanya. Sebagaimana Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahwasanya, Atani Habibi Jibran, bahwasanya Rasulullah SAW itu telah memberikan kepada Abu Hurairah itu ada 2 perkara. Perkara yang pertama dia sudah keluarkan semuanya, yaitu perkara Islam, iman, dan ihsan. Akan tapi perkara yang terakhir, jika aku keluarkan maka aku takut leherku akan dipenggal. Kenapa? Berkaitan semua dengan tanda-tanda akhir zaman. Dan di sana Sayyidil Habib mengambil bahwasanya daripada rukun yang keempat ini, itu diambil daripada hadis yang mengatakan antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asya yatatawalun nafil bunyan. Ketika Habib mengambil kalimat yang dimana antalidal amatu rabbataha itu adalah sebuah rumus. Artinya rumus yang membawa kita untuk sama-sama berpikir, untuk sama-sama memahami, untuk sama-sama merenungi bahwasanya antalidal amatu rabbataha au rabbaha fi ba'dal ahadits au fi ba'dal riwayah, itu bahwasanya sekarang yang terjadi anak menjadi sayyidah bagi orang tuanya. Sekarang banyak kita melihat daripada anak-anak, khususan di dalam sebuah kekeluargaan, anak-anak yang menjadi seorang raja dan ibunya atau orang tuanya itu menjadi seorang pembantu. Dan dari sana ternyata ada khalal, ada masalah yang terjadi di dalamnya, yaitu masalah tentang ketiadaannya ilmu dan tentang ketiadadaannya i'tiqad. I'tiqad di sini berarti adam ala kutus syariah. Tidak ada ikatan syariah di dalam hubungan antara muslim. Tidak ada ikatan syariah di dalam hubungan di dalam perkantoran. Tidak ada ikatan syariah di dalam hubungan di dalam kekeluargaan. Tidak ada ikatan syariah di dalam hubungan di dalam perjualbelian. Dan itu semua sekarang sudah terjadi di akhir zaman ini. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tunqadunna al-urwatul Islam urwatan urwah kullama nuqidat tamassakan nas allati
taliha awwaluhunnal hukum wa akhiruhunnas salah. Bahwasanya setiap rantai Islam ini sedikit demi sedikit itu akan menghilang. Dan setiap kali rantai Islam ini menghilang, ada saja orang yang mengikutinya. Dalam artian, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bisibrin aw dhira'an bidhra'in hatta law dakhalta jahrud dabbin la dakhaltumu. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk di dalam lubang itu sangat sulit bagi kita untuk keluar. Apa yang maksudnya la tattabi'unna sanana man kana qablakum, yaitu orang-orang jahiliyah sebelum masuknya Islam, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terjadi di akhir zaman ini adalah la tattabi'unna sanana man kana qablakum, yaitu banyak daripada anak-anak kita, wabil khusus yang perempuan itu mengikuti bagaimana cara berbajunya orang-orang Yahudi, kehidupan orang-orang Yahudi, bagaimana cara berkomunikasinya orang Yahudi. Dan itulah sekarang yang terjadi di akhir zaman. Kita kembali lagi bahwasanya asas daripada islahil ummah, islahid din, islahul alaqati syar'iyyah, sawaankan itu di dalam rumah atau sawaankan itu di madrasah atau di perkantoran atau di kemasyarakatan, itu dimulai dari sejak kita membangun rumah tangga. Maka sangat-sangat harus diperhatikan bagi kita sebagai orang, sebagai yang sudah menjadi orang tua, untuk selalu memperhatikan anak-anaknya. Karena tidak akan jauh, semua yang dipekerjakan anak-anak kita itu akan kembali semuanya kepada kita sebagai kedua orang tua. Dan itulah salah satu daripada sebuah manhajul ilm yang diberikan kepada kami oleh al-mufakkir Islam Sayyidul Habib Abu Bakr Al-Adi Al-Masyhur. Dan beliau juga memberikan gagasan bagaimana manhaj Madrasatul Hadramaut, yang dimana itu ada 5 pilar. Yang pertama, al-ilm wal-amal wal-khawf. Al-ilm wal-amal wal-khawf wal-ikhlas wal-wara. Al-ilm wal-amal wal-khawf wal-ikhlas wal-wara. Jadi ketika kita sudah memiliki, atau kita memiliki sedikit ilmu, meskipun ilmu itu sedikit kita miliki, meskipun kita kagak pergi jojo ke luar negeri, kagak pergi jojo ke seberang daerah, kagak pergi jojo ke luar kota, yang penting kita bisa mengajarkan anak kita mengaji. Yang penting kita sudah bisa mengajarkan saudara-saudara kita mengaji. Yang penting kita sudah bisa mengajak mereka untuk masuk ke dalam majelis ilmu, mengenalkan agama Islam yang sebenarnya. Itu sudah menjadi sebuah amal jariah bagi kita. Karena apa? Ketika kita sudah memiliki itu ilmu, kita harus mengamalkannya. Ketika kita sudah mengamalkannya, mau tidak mau kita harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa ikhlas. Di dalam kita mengamalkan ilmu, rasa ikhlas. Di dalam kita mengajarkan ilmu, rasa ikhlas. Di dalam kita mengambil ilmu atau memberikan faedah kepada orang, itu pasti akan datang. Nanti terakhir warok bakal datang sendiri. Kenapa? Karena itu amrullah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah. Dan yang ketiga daripada manhaj dirasah juga yang diajarkan oleh beliau, itu bahwasanya Madrasatul Hadramaut itu Madrasatul Salam, yang diambil asasnya daripada Kasrus Saif, yang dimana dulu Sayyidul Imam Al-Amudi sama Sayyidul Faqih Al-Muqaddam, Al-Ustaz Faqih Al-Muqaddam, yaitu Abal Salafun Salih kullu di Yaman, itu menghancurkan segala pemikiran-pemikiran yang merusak kepersaudaraan, menghancurkan segala pemikiran-pemikiran yang memicu kepada kerusakan, itu dengan cara kasrus saif, mematahkan pedang. Di dalam artian mematahkan pedang di sini adalah jangan sampai kita itu berpecah belah hanya gara-gara ini senjata. Dia mengambil daripada afsus salam bainakum. Nah, manhajus salam di sini berarti itu adalah hibdul lisan minadz-dzam wa hibdul yad minad-dam. Mana itu yang dimaksud daripada manhajus salam? Dalam artian mana itu yang dimaksud tentang dengan keselamatan?
baik itu keselamatan di dalam rumah ataupun keselamatan di luar rumah. Itu yang dimaksud tentang makna min ma'ani, makna daripada makna-makna keselamatan itu adalah selamatkan lidah kita daripada mencaci dan selamatkan tangan kita daripada bertumpah darah. Selamatkan lidah kita daripada mencaci, bukannya saja kita ini menggunakan lidah kita untuk mencaci secara zahir, ada artian secara nyata. Bisa juga lidah itu berbentuk kita memakai SMS kita memakai alat sosial media kita memakai semua perangkat-perangkat yang mengutarakan isi apa yang kita ingin katakan kepada saudara sesama muslim kita. Makanya yang terakhir di dalam ilmu, daripada ilmu ruknur rabi', yaitu ilmu min alamatis sa'ah, ilmu yang keempat al-bisyarat, al-isyarat, wal-bisyarat, wal-nadarat, wal-hasanat, wa syaraful adalah was-sanad. Kata-kata wa syaraful adalah was-sanad ini adalah penjaga bagi orang-orang yang mengambil sanad langsung daripada ab anil ab sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sana ada silsilatul dhahabiyah yang diambil daripada Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni al-Masyhur kepada bapaknya Al-Habib Ali bin Abi Bakar Masyhur kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saggaf. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Saggaf mengambil kepada bapaknya Al-Habib Ahmad bin Al-Habib Ahmad bin Muhammad As-Saggaf. Itu semua silsilatul dhahabiyah, dalam artian berada di dalam ruang lingkup yang suci, yang dimana sanadnya itu tidak lagi diragukan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya saya belum pantas untuk berbicara di depan keluarga wabil khusus dan juga di depan masyarakat nanti, karena persoalan dakwah itu bukanlah sebuah persoalan yang mudah. Persoalan dakwah itu ada izinnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan izin dakwah daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai itu dakwah ditinggalkan. Jangan sampai itu dakwah tidak dikeluarkan untuk diucapkan kepada sesama muslim kita. Dan sekarang yang sangat kita sayangi itu saudara-saudara kita yang jauh daripada majelis ilmu, yang jauh daripada madrasah-madrasah Islamiyah, yang jauh daripada pengetahuan ilmu agama. Dan bagaimana caranya kita yang sebagai seorang yang memahami ilmu agama, dan insyaallah Ustadz kita Ustadz Nurhalis akan membantu juga di dalam mendakwahkan dakwahnya Rasulullah SAW, itu mengajak saudara-saudara kita untuk lebih kenal meskipun sedikit apa itu sebenarnya agama Islam, apa itu sebenarnya syariah Islam, apa itu sebenarnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kita umat Islam dibagi menjadi dua. Itu kata Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni al-Masyhur. Kalau kata Habib Abu Bakar bil Faqih, salah satu mudir daripada Ribat Tarim, ribatnya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri, yang dimana Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri itu mengeluarkan banyak daripada hasil didikannya itu menjadi wali mani oleh Allah. Salah satunya gurunya paman saya atau gurunya daripada keluarga kita, Al-Ustadz Muhiwan Al-Habib Zain bin Smith. Itu salah satu daripada hasil didikan Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri. Begitu juga Al-Habib Hasan, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Itu semua adalah orang-orang yang dimana kedekatan mereka hanya menginginkan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad ini adalah seorang imam yang dari kecilnya dia sudah buta. Kagak bisa melihat, kagak bisa berjalan, ya namanya buta. Akan tetapi Allah berikan kepada dia nurul basirah. Karena nurul basirah aqwa min nurul basair. Ketika basirah ini sudah menjadi suci, ketika basirah ini sudah menjadi murni, apapun yang kita lihat, apapun yang kita jalani, itu semua
hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Makanya beliau mengatakan, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari ana abdun sara fakhri dimna fagri wa tirari. Selalu memberikan kehidupannya, selalu memberikan waktunya, selalu memberikan dirinya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus dari sekarang kita nanamkan. Sebagaimana Rasulullah SAW dahulu memulai dakwahnya daripada keluarganya. Ketika keluarganya itu udah benar, baru beliau keluar ke masyarakat. Ini bagaimana cara kita bakal dakwah di masyarakat kalau keluarga kita ya kagak benar. Sangat disayangkan sekali daripada banyak para da'i-da'i, banyak para penceramah-penceramah, wabil khusus yang berada di luar, wabil khusus yang berada di dalam. Mereka menyibukkan sama kejadian-kejadian yang di luar, akan tapi kejadian-kejadian yang di dalam sendiri itu menjadi fitnah bagi mereka. Oleh karena itu Al-Fakir wabil khusus meminta doa restu kepada Abuya Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Taisir dan segenap keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk dibukanya pintu dakwah, mengizinkan untuk melanjutkan perjalanan pemikirannya Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Masyhur, karena beliau selalu mengatakan, ya bakhta man ja'a ila indi biqalbin nadhib. Beliau selalu mengatakan, ya Allah, aku sangat bersyukur, aku sangat bahagia bagi orang-orang yang datang kepadaku dengan hati yang suci. Karena kenapa? Mereka lah sebagai pembuka daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah jauh daripada nur min nurillah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah jauh daripada sir min asrarillah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ngomong masalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat banyak sekali. Cukup bagi kita mengetahui bagaimana sekarang diri kita dengan Sang Pencipta. Bagaimana diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana diri kita dengan satu saja kewajiban kita yang melaksanakan sholat 5 waktu. Itu saja. Dari situ Allah akan berikan segala jalan, segala pintu rezeki, segala pintu taubat kepada kita. Dan itulah yang saya sangat harapkan, karena jujur sekali saya ini benar-benar tidak memiliki yang namanya ilmu, benar-benar tidak memiliki yang namanya pemahaman. Makanya jujur, selama ini saya tuh takut pulang. Kenapa? Karena belum ada apa-apa, sangat kosong sekali. Ya, karena kalau kita pulang udah kita itu keluar daripada tanggungan yang istilahnya ini tanggungan udah kita jalani, namanya kita seorang penuntut ilmu. Tapi nanti ketika pulang itu ada tanggungan jawab yang besar. Tanggung jawab yang paling besar yaitu bagaimana cara kita meneruskan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya saja kita mengisi ngaji di masjid, kagak, akan tetapi di luar masjid juga, di luar madrasah kita juga, di luar keluarga kita juga, di luar lingkungan kita juga. Itulah dakwahnya Rasulullah SAW, dan itulah yang diajarkan oleh guru besar kami Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adni bin Masyhur rahimahullah rahmatul abrar. Dan saya benar-benar sangat mohon maaf karena 8 tahun ini tidak pernah sekali pulang itu ke rumah, karena alasannya itu ketika pulang kita harus menerima tanggungan yang sangat besar, dan ketika kita lalai daripada tanggungan ini semua akan menjadi tanggung jawab di akhirat kelak. Gitu. Karena yang paling pertama nanti ditanya itu ya kemanakan duit kedua orang tua, ya kemanakan jerih payah kedua orang tua. Ntar bapak aneh dipanggil sama ibu aneh dipanggil di akhirat. Lihat nih anaknya dia kayak begini. Anaknya ini kayak begini. Aneh lebih takut, lebih malu ketika orang tua itu dipanggil di akhirat daripada dipanggil di dunia. Karena amrul akhirah wa amrullah subhanahu wa ta'ala laysa min dullah kashifah. Semuanya lari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi kalau amr dunia udah bainan nas, mungkin tetangga bakal ngomong, mungkin ini bakal ngomong, mungkin udah asal omongan saja.
Akan tapi kalau kita sudah berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, udah selesai semuanya. Nah, maka oleh karena itu saya benar-benar ingin meminta doa daripada Abuya Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Taisir untuk mendoakan kepada saya semoga selalu istiqomah. Amin. Karena istiqomah itu adalah sebaik-baik perbuatan yang harus dikerjakan oleh kita, wabil khusus para penuntut ilmu dan kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi sebagaimana Allah memberikan sifat kepada Rasulullah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kata-kata ubudiyah itu nggak gampang. Kata-kata hamba itu kagak gampang. Kita saja sekarang yang gampangnya, saya hambanya Allah, saya hamba. Kagak gampang. Kata-kata hamba itu kagak gampang. Karena kata-kata hamba itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah magam, artinya sebuah tahta yang tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya magamul ubudiyah. Bagaimana benar-benar kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat jarang. Wabil khusus kita yang di akhir zaman agak mungkin, dan insya Allah bakal mungkin kalau kita benar-benar menjadi orang yang mustaqimin, yang istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, kalau kita sering dengar kata-kata ustadz itu sebenarnya kagak gampang juga. Sebagaimana para bapaknya Sadah Alawiyyin, Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad Ali bin Alawi, itu adalah kalimat yang sangat yang dipakai oleh orang-orang yang sudah tinggi sekali tingkatannya. Kalimat-kalimat ustadz. Makanya jangan kita gampangin manggil-manggil, jadinya orang-orang yang dipanggil nanti iya. Padahal tidak mengetahui bahwasanya kalimat-kalimat ustadz itu adalah kalimat-kalimat yang berat. Karena tanggung jawabnya berat. Semuanya itu nanti bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu saya sangat-sangat memohon ampun dan memohon ridho dan memohon doa dan dukungan. Semoga apa yang diniatkan dari kecil, saya dari kecil berniat. Soalnya kan dulu Bapak sering ngajakin ini, jemput-jemput tuan guru. Saya sering berniat bagaimana saya bisa menjadi tuan guru. Masya Allah. Ya, meskipun dulu kagak ada niat kuliah sama sekali. Namun paksaan daripada saudari, bagaimana caranya harus kuliah. Ya udah. Akhirnya Sayyidil Habib, guru besar mengatakan, Asy-syahadah ialah asy-syahadah yal wasilah laisal ghayah. Maka jadikan ini syahadah ijazah adalah sebagai wasilah untuk kalian berdakwah dan bukan sebagai tujuan untuk kalian berdakwah. Makanya alhamdulillah kita semua jadinya masuk kuliah semua pada waktu itu, karena Sayyidil Habib sudah mengatakan kayak begitu. Ya khair, kita semua pada masuk kuliah karena Habib sudah mengizinkan bahwasanya ini ijazah kita jadikan sebagai wasilah bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam hukumah, artinya ke dalam pemerintahan, di dalam perhukuman, di dalam kemaslahatan kemasyarakatan. Kita harus masuk ke semua situ. Karena kenapa? Banyak daripada urur Islam yang sudah hilang. Bagaimana tadi Nabi Muhammad mengatakan, latunqadannal urwatul Islam urwatan urwah. Awwaluhunnal hukum wa akhiruhunnal salah. Nanti ketika hukum ini memang sudah tidak ada, udah sekarang aja orang bayar zakat sudah sangat sedikit sekali. Kalau nggak ditegur baru bayar zakat. Kenapa? Karena sudah mengikuti zaman ke zaman sampai nanti orang mengatakan di masjid Allahu Akbar. Udah antar aja dah sholat. Ntar sholat. Semua diintar-intarin, sudah kagak ada lagi namanya agama Islam. Kagak ada lagi nilai-nilai tinggi di dalam agama Islam. Dan terakhir saya sangat-sangat mohon maaf karena lancang berbicara di depan Abuya Ustaz Tuan Guru Haji Muhammad Taisir.
karena beliau lebih ahad, beliau lebih memiliki ini magam, dalam artian memiliki ini waktu, memiliki ini tempat, karena kita sebagai orang-orang yang masih mencari, orang-orang yang masih merindu sangat membutuhkan daripada doa-doa dari beliau dan faedah-faedah daripada beliau dan cahaya-cahaya ilmu daripada beliau-beliau. Khusus saya sangat bersyukur kepada Ustaz Akhina, Ustaz Akhyar. Kalau bukan gara-gara beliau, saya tidak bisa ngomong di depan. Dari SD saya sudah diajarkan pidato sama beliau. Dulu saya diajak lomba di Mataram, nggak salah, saya lupa, akhirnya kalah, malu sama beliau. Itu saya masih ingat sekali. Tapi alhamdulillah dari situ saya belajar terus, diajarkan pidato, dibuatin teks sama Ustaz Akhyar. Jauh lebih jago ya. Iya. Akhirnya sering ikut lomba maulid di sini, maulid desa Bleke, akhirnya pakai teks dari beliau, menang mulu. Meskipun juara 1 dapat buku. Ya, yang dulunya kita ikut lomba di Mataram yang harus dapat uang kagak jadi karena lupa teks. Itu makanya saya sangat bersyukur kepada Ustaz Akhyar. Alhamdulillah beliau memang waktu itu benar-benar mendidik sekali bagaimana cara kita husnul khitab. Makanya sekarang orang-orang ini perlu mempelajari husnul khitab. Husnul khitab ini ada dua ada dua rukun. Rukun yang pertama husnul balag wal iblag. Husnul balag itu bagaimana cara kita penyampaiannya yang bagus, penyampaiannya yang benar, penyampaiannya yang dimana penyampaian ini bersana sampai Rasulullah SAW, dan bagaimana husnul balag wal iblag, dan bagaimana cara kita berpakaian sebagaimana pakaiannya para da'i ila Allah Subhanahu wa taala, karena lisanul hal afsah min lisanil magal. Karena perbuatan ini lebih penting, perbuatan ini lebih didahulukan, perbuatan ini lebih tinggi nilainya daripada perkataan-perkataan yang kita selalu keluarkan. Sekarang kan banyak orang-orang menilai seorang dari apa? Dari perbuatan, bukan dari perkataan. Nah, makanya perbuatan ini perlu dijaga juga. Makanya jangan sekali-kali gara-gara perbuatan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi oleh Rasulullah, dijauhi oleh sanak saudara kita. Maka itu sangat penting sekali dalam kita itu menjaga bagaimana diri kita. Oh ya, kepanjangan jadinya Pak. Mungkin sampai sini karena saya benar-benar ini juga pulang karena gimana, karena takut gitu, karena Umi sering mengatakan ayo dah pulang, Umi sudah tua, Umi sudah gini ya, kita jadi takut gitu kalau dia sudah bilang ayo dah pulang, Umi sudah gini, Abi sudah gini. Karena ya semoga Allah SWT mengangkat derajat kedua orang tua yang sudah mendahulukan teman-teman kita yang di Yaman. Karena banyak sekali yang terjadi kayak begitu. Ini belum sehari, belum seminggu, udah 3, udah 4, udah 5, udah 6 yang ditinggal sama kedua orang tua. Jadi kita takut. Ya udah dah, pulang saja dah. Meskipun kagak ada ilmu, pulang saja dah. Biniat dakwah ilallah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dipanggil sama Bapak Tesir, ya khair, bilang aja assalamualaikum. Ntar kalau disuruh ngajar, ya udah ngajar apa olahraga aja, biar Ustaz Nurholis yang ngajar di masjid. Dan itulah dari saya sangat-sangat mohon maaf khususan kepada keluarga khusus dan kepada Abuya Tuan Guru Haji Muhammad Tesir kalau selama ini saya memang tidak mempunyai apa-apa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu futuhatnya kepada kita sebagai penuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Alhamdulillah, saya merasa sangat senang dan merasa bahagia dengan kepulangan Anda, oleh-oleh ilmu yang beliau bawa, Masya Allah. Tidak rugi, Kak Tuan Haji Busyairi. Saya sangat merasa bahagia dan merasa senang sekali setelah mendengar sedikit oleh-oleh ilmu, oleh-oleh pengalaman, oleh-oleh bekal dakwah yang akan nanti mudah-mudahan kita
bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam rangka membangun umat di Lombok Barat dan Lombok serta NTB Indonesia pada umumnya, dunia tentunya juga. Tidak rugi Kak Tuan Haji Busyairi dan Kak Tuan Hajah Marhamah menyekolahkan putranya, membiayainya sekian tahun. Luar biasa. Saya menangkap ilmu yang luar biasa mendalam yang disampaikan oleh Ananda Al-Ustaz Haji Mashkur Hulaifi. Nafa'allahu bikum al-Islam wal muslimin. Insyaallah mudah-mudahan beliau istiqomah dan menjadi salah satu ulama yang akan menyinari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya sedikit kita dengarkan kulaimat dari Akhi Al-Aziz Dr. Tuan Guru Haji Khairil Said LCMA yang juga hari ini hadir di tengah-tengah kita. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Jamaah hadirin hadirat, inatuan bernama keluarga yang sama-sama kita cintai, sama-sama kita banggakan. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, mewakili keluarga, mewakili jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumi akhina al-hajiz al-ustadz Mashkur Hulaifi fi jazirati al-Lombok al-mahbubah. Natamanna laka mazid min at-taqaddum wa taufiq insyaallah fi al-mustaqbal. Selamat datang kami sampaikan kepada akhina al-hajiz al-ustadz Mashkur Hulaifi di Pulau Lombok yang sama-sama kita cintai ini. Tentu harapan kita semoga kehadiran beliau, keberadaan beliau bisa membawa aura positif dan energi baru buat kita semua untuk memberikan pencerahan kepada keluarga, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada umat khususnya di Pulau Lombok yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan juga kepada pribadi dan khususnya juga kepada beliau, sebagaimana komitmen kita bersama ya, bahwa kita ini adalah sama-sama berkomitmen menjadi seorang dai. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, karena itu sudah menjadi komitmen kita. Maka tentu kami berharap ke depannya mari kita bersama-sama bersinergi, bergotong royong, bekerja sama untuk bisa menghidupkan dakwah di kampung kita khususnya. Kemudian yang kedua di desa kita, kemudian selanjutnya mungkin di Pulau Lombok yang sama-sama kita cintai ini. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan man la yuhibbu al-ilma la khaira fihi. Orang yang tidak mencintai ilmu, hakikatnya orang tersebut tidak ada kebaikan pada dirinya. Saya mendengar apa yang disampaikan beliau tadi, beliau sangat luar biasa menyampaikan ungkapan-ungkapan para ulama, pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita begitu sangat mencintai ilmu dan beliau juga sangat mencintai dakwah ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih bersinergi menghidupkan dakwah-dakwah Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Kemudian yang ketiga, pesan pribadi dan kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita senantiasa mengikhlaskan niat kita bahwa apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini semata-mata tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kullama ahsanta niyataka ahsanallahu ahwalaka. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, ketika niat kita tujuannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah, memperlancar ya apapun cita-cita kita di atas dunia ini.
Jadi semakin ikhlas kita berada di tengah-tengah masyarakat, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan keberkahan kepada kita. Kemudian yang terakhir, mari kita terus belajar. Bahwa ini merupakan titik awal sebenarnya dari apa yang kita cari dalam menuntut ilmu. Ada sebuah pesan yang mengatakan la yazalu al-mar'u aliman ma talaba al-ilma. Fa idza dhanna annahu qad jahila, fa idza dhanna annahu qad alima annahu qad jahila, faqad jahila. Senantiasalah terus belajar gitu. Karena dengan senantiasa kita belajar, kita menandakan bahwa kita itu adalah orang yang alim. Jadi ketika kita berhenti belajar, maka sesungguhnya atau sejatinya kita pada saat itu adalah orang-orang yang bodoh. Mari kita memperluas bacaan-bacaan kita, mari kita memperluas diskusi-diskusi kita, mari kita memperluas juga relasi-relasi kita, mari kita memperluas jaringan-jaringan kita, sehingga apa yang pernah kita pelajari bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan dalam keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat dimanapun kita berada. Semoga dengan kedatangan beliau bisa memberikan aura positif bagi kita semua. Semoga ini bisa menjadi amal jariah bagi kedua orang tuanya, ya, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Bahagia almarhum Bapak Tuan Haji Anwar dan almarhumah Bapak Tuan Hajah Amnah Gerung Podana yang memiliki cucu-cucu yang mudah-mudahan menjadi pewaris ilmunya para ulama. Ada yang pernah di Mesir, ada yang pernah di Sudan, ada yang pernah di Yaman, ada yang pernah di Madinah. Dan alhamdulillah satu datang, sebentar lagi satu putri kami akan melanjutkan tradisi menuntut ilmu di negeri para nabi. Insya Allah putri kami Ala bulan ini insya Allah akan berangkat ke Mesir, ke Universitas Al-Azhar Mesir, di mana dulu saya dan ibunya pernah lama menuntut ilmu di sana. Semoga beliau-beliau termasuk tentu ayah bapak kita almarhum Bapak Haji Muhammad Said juga bahagia di dalam kuburnya. Maka sebelum kita tutup, mari kita hadiahkan pahala suratul Fatihah kepada beliau-beliau, kepada Bapak Tuan Haji Anwar, kepada Bapak Tuan Hajah Amnah, kepada almarhum Bapak Haji Nazar, kepada almarhum Bapak Haji Muhammad Said, dan semua keluarga besar kita dengan niat Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Lahumul Fatihah. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.